Menurut saya cara terbaik untuk mengenal Tan Malaka yang relatifly masih nggak seseram atau nggak sepanjang dan membutuhkan energi dan komitmen membaca setinggi Madilog dan bahkan juga dari penjara ke penjara juga kan tebal ya, hampir 900 halaman kalau total. Adalah Nar de Republik. Kenapa? Karena Kalau di halaman belakangnya itu bilang bahwa edisi ini hadir untuk memikirkan gitu, apakah Republik sekarang kita ini itu sama atau enggak dengan yang dibayangkan dengan Tan Malaka ketika dia bikin buku ini, Vincent? betul, gue inget bagaimana C tahun 98 nge. Dimana orang Che Guevara tuh jadi kaos, jadi topi, jadi Tan Malaka muncul tahun 98 tuh. Buku-bukunya juga mulai banyak dicari. Gue inget bagaimana Che muncul pas 98 tuh. Ini Tan Malaka kayak gini nih, hari ini gitu. Dan buku sosial politik ada satu distributor kemarin ngomong bagaimana penjualan buku sosial politik, buku sejarah, bahkan novelnya pun historical fiction itu sangat menonjol penjualannya dibandingkan misalnya buku manajemen dan psikologi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Ini kita perlu membacanya sebagai apa ya? Apakah kita pernah bertanya bahwa Republik kita sekarang sesuai dengan yang Tan Malaka pikirkan? Atau menurut Bung Zen, ada nggak sebuah masa, sebuah periode di mana tuh rangkaian pemikiran Tan Malaka dari mulai Nar de Republik sampai Garpolak itu yang bener-bener diaplikasikan, bener-bener diwujudkan? Pernah ada nggak kita di situasi seperti itu? Tan Malaka, selama ini sang Bapak Republik ini adalah sosok yang dianggap terlupakan. Tidak begitu banyak orang yang tahu soal namanya, apalagi soal sejarah dan juga sepak terjangnya. Namun belakangan saya melihat ada yang saya sebut sebagai Tan Malaka Revival di antara galangan anak muda. Banyak yang ngomongin soal bukunya, banyak yang ngomongin soal kontennya, banyak yang pokoknya dianggap sebagai sosok yang menjadi simbol perlawanan dan juga mencerahkan. Nah, dalam momentum seperti itu, saya sangat senang sekali karena sahabat saya, Zen RS, ini mengambil inisiatif yang menurut saya sangat-sangat luar biasa untuk menerbitkan ulang. Ini buku pertama Tan Malaka nih ya? Ada beberapa buku sebelumnya, Ada lebih tipis ya? Ya. Yang paling terkenal Yang paling terkenal pertama adalah Nar de Republik Indonesia, menuju Republik Indonesia. Dan ini adalah kalau tidak salah pertama kali kata Republik Indonesia disebut atau dituliskan dalam dokumen tertulis, Bung Ya, Zen? betul. Betul ya? Pertama kali di dalam betul. Nar de Republik Indonesia ini. Nah, saya biasanya kalau malam-malam main ke sini ke Bebasari nih ya, ke toko buku punya Zen, biasanya dia di sudut itu lagi asik laptopan gitu, ngapain. Nah, ternyata dia lagi ngerjain terbitan yang teranyar ini, sekaligus juga ada catatan kritis di sini. Nah, saya mau nanya sama Bung Zen, apa semangat dan juga alasan utama kenapa harus terbitin ulang? Karena ini buku kan sebenarnya udah banyak beredar. Dan kenapa harus ada catatan kritisnya? Pertama, menurut saya ada banyak kekeliruan dan kesalahan dari terbitan-terbitan Nar de Republik Indonesia yang sudah banyak beredar. Belasan, mungkin hampir 20-an ya, oleh berbagai penerbit. Kesalahan paling fatal menurut saya adalah tidak mencantumkan penerjemah Nar de Republik. Saya tidak menganggap penerbit-penerbit itu tidak mengakui pekerjaan si penerjemah. Saya menganggap justru jauh lebih fatal. Memang nggak ngerti bahwa Nar de Republik ini pertama kali ditulis dalam bahasa Belanda. Masa aksi massa juga kan ditulis dalam bahasa Belanda. Dan kalau kita cek banyak terbitan-terbitan aksi massa atau masa aksi juga tidak mencantumkan penerjemahnya. Jadi kesalahan paling fatal pertama adalah tidak mencantumkan penerjemah, dan itu memperlihatkan bahwa nggak tahu bahwa buku yang mereka terbitkan itu sebetulnya ditulis pertama kali dalam bahasa Belanda. Jadi misread ini di level permukaan itu yang kemudian nge-lead cara saya juga membaca Nar de Republik Indonesia, karena menurut saya buku ini berangkat dari satu premis ya menurut saya. Tan membayangkan bahwa ada banyak salah baca terhadap medan politik di Hindia waktu itu. Jadi penerbitan sekarang salah baca terhadap konteks penerbitan bukunya. Bukunya sendiri sebetulnya berbicara tentang dimulai dengan usaha untuk mengkoreksi misreading terhadap medan politik yang dihadapi pada
pada masa kira-kira tahun 22, 23, 24, dan 25 ya. Dan kebetulan tahun 2025 ini kan 100 tahun. 100 dari tahun, ya. dari 1925 ke 2025. Jadi kayaknya oke untuk menerbitkan kembali The Republik Indonesia dengan catatan kritis. Kenapa? Karena ada banyak orang baca Madilog. Madilog sekarang laris luar biasa, di mana-mana bestseller. Tapi pada saat yang sama keluhan terhadap kesulitan membaca itu selalu muncul, bukan hanya terhadap Madilog sebetulnya, tapi terhadap karyatan lain dan secara umum terhadap naskah-naskah tahun ituan ya, tahun 20-an yang kira-kira berusia 100 tahun. Saya nggak pengen menyederhanakan bahasanya, tetapi saya ngasih catatan kaki, catatan pendamping untuk membantu para pembaca memahami apa maksud Tan Malaka sih di sini gitu ya. Karena Tan Malaka menulis dalam bahasa Belanda yang sangat berlapis-lapis, sangat akademik sebetulnya. Satu kalimat bisa sepanjang satu paragraf, subjek dan objeknya itu lebih dari satu kadang dalam satu kalimat. Nggak saya ubah, saya beri catatan kaki berdasarkan teks sumber asli bahasa Belanda. Catatan kaki juga saya bikin terutama untuk apa ya, kayak semacam ngobrol sih. Ngobrol dengan sebuah teks 100 tahun lalu dan coba untuk ngecek apakah buku ini, brosur politik ini masih bisa dibaca sebagai kawan membaca Medan hari ini atau enggak. Ternyata dalam beberapa aspek menurut saya buku ini masih bisa menjadi kawan diskusi untuk membaca medan politik hari ini. Dan itu yang saya tunjukkan di beberapa catatan kaki saya. Gitu nggak kira-kira nggak? Iya, jadi memang Madilog sebagai buku yang dianggap sebagai magnum opusnya ya, Mahakarya Tan Malaka ini kan adalah buku pertama yang selalu terasosiasi dengan Tan Malaka kan. Kalau tahu Tan Malaka, udah kenal, udah pernah baca Madilog belum? Dan itu sekarang udah diketahui oleh banyak kalangan, termasuk anak muda gitu. Tapi kalau saya tuh selalu melihat bahwa Madilog ini kan sebenarnya fondasi dasar ini kan, fondasi dasar berpikir. Ya. Bukan soal cara untuk bergerak, ya, bukan cara untuk mengorganisir atau konsolidasi gitu. Nah, makanya kenapa ketika Republik Indonesia ini diterbitkan ulang dengan catatan kritis, saya rasa jadi sebuah pintu masuk lainnya. Oke, orang sudah terpapar dengan Madilog, meskipun ya kayak tadi Bung Zen bilang ya, membaca Madilog dan mengerti ada dua hal yang berbeda. Mungkin sebagian besar nggak ngerti. Saya nggak bisa ngaku bahwa saya ngerti sepenuhnya itu Tan Malaka maksudnya apa itu ya. Tapi kan sebenarnya kalau Republik ini sebenarnya lebih tidak sebegitu tidak sebegitu kalau kata Sarah bilang nggak terlalu seawang-awang itulah sebenarnya kan. Dan sebenarnya relevan dengan kenapa misalnya nih ya dalam kalau di halaman belakangnya itu bilang bahwa edisi ini hadir untuk memikirkan gitu, apakah Republik sekarang kita ini itu sama atau enggak dengan yang dibayangkan dengan Tan Malaka ketika dia bikin buku ini, Betul. Madilog itu kan memang mengajarkan cara berpikir, bukan cara berpikir rasional sebetulnya. Mengajarkan cara berpikir revolusioner. Jadi banyak misreading juga terhadap Madilog. Madilog ditekankan sebagai pelajaran tentang berpikir yang ini bukan pelajaran logika sebenarnya kan? Sama sekali tidak. Yes. Logika dalam Madilog itu dipakai sebagai perangkat untuk melakukan perubahan sosial. Makanya Madilog itu alat perubahan sosial bagi kaum buruh dan kaum murba lah dalam istilahnya Tan Malaka. Jadi alat berpikir untuk melakukan revolusi, bukan alat berpikir supaya rasional, supaya logis, supaya keluar dari logika mistika. Nggak begitu. Nah, kebanyakan orang kemudian ngasih rekomendasi jalan memutar. Kalau Madilog terlalu sulit, bacanya dari penjara ke penjara. Itu tuh basically diary itu kan? Basically catatan harian itu kan? harian. Dari penjara ke penjara. Menurut saya itu spektrum yang berbeda sekali. Dari penjara ke penjara pasti mudah dibaca karena memang pada dasarnya bercerita tentang peristiwa-peristiwa yang dialami. Ada porsi yang cukup signifikan juga sebetulnya bercerita tentang apa yang ada di kepalanya. Tapi apa yang ada di kepalanya selalu diletakkan dalam konteks ketika dia sedang memikirkan itu ada di mana, sedang ngapain, berurusan apa, sedang ribut dengan siapa, sedang mengusahakan apa. Jadi kalaupun dalam dari penjara ke penjara itu bicara tentang isi otaknya Tan Malaka, itu selalu dia letakkan dalam konteks historis, dia lagi ngapain, di mana, kapan, dalam situasi apa. Menurut saya cara terbaik untuk mengenal Tan Malaka yang relatifly masih nggak seseram atau nggak sepanjang dan membutuhkan energi dan komitmen membaca setinggi Madilog dan bahkan juga dari penjara ke penjara juga kan tebal ya, hampir 900 halaman kalau total, adalah The Republic. Kenapa? Karena jadi kalau Madilog ngajarin cara berpikir,
Gerpolek dan masa aksi itu ngajarin aksiologi, cara praksis. NAR itu kayak jembatan di antara dua titik itu. Madilog ngajarin cara berpikir alat revolusi, alat perubahan sosial. Masa aksi dan Gerpolek sebagai metode di lapangan. NAR ini kayak menjembatani bahwa berpikir itu penting, praksis itu penting. Tapi berpikirnya harus apa? Berpikirnya harus dalam kerangka perubahan. Praksisnya harus apa? Praksisnya harus terhubung dengan rakyat, menyiapkan kesadaran revolusioner, supaya ketika praksis pun kita tidak dibimbing oleh letupan-letupan spontan yang sesaat. Makanya saya bilang, NAR di Republik itu sebetulnya adalah pintu masuk. Aspek biografisnya juga kuat sekali. Kalau teman-teman nanti membaca edisi kritis punya saya gitu, kelihatan sekali kok bahwa buku ini tuh di-lead oleh situasi yang sangat spesifik sebetulnya. Di kata pengantarnya Tan, di semua kata pengantar NAR ya, disebutkan bagaimana buku ini ditulis pada saat dia pengen pulang ke Hindia, gara-gara dia lagi sakit parah di Kanton, di Guangzhou, mengirim surat ke pemerintah kolonial melalui partainya dia, Partai Komunis Indonesia, untuk diizinkan pulang. Karena kalau pulang gitu aja dia pasti akan dibuang antara ke Merauke, ke waktu itu di Gul kan belum, atau di penjara gitu. Jadi dia minta diizinkan untuk pulang. Tidak diizinkan. Dia marah, kesel, dan kemudian lahirlah NAR di Republik. Jadi buku ini sangat terkait dengan kondisi fisiknya dia. Makanya saya bilang nilai biografisnya itu tidak semenonjol dari penjara ke penjara, karena memang bukan catatan harian, bukan journey fisik gitu ya. Tapi buku ini nggak bisa dibaca tanpa memahami biografinya Tan. Jadi NAR di Republik menurut saya bahkan dalam semesta pemikiran Tan itu salah satu jembatan pintu masuk yang lain. Kalau Madilog terlalu menuntut komitmen waktu dan pikiran yang luar biasa, dari penjara ke penjara yang terlalu biografis, nah ini jembatan alternatif sebenarnya untuk mengenal Tan Malaka dan sebetulnya mengenal satu corak yang di kemudian hari membentuk landscape pergerakan nasional setelah buku ini terbit. Karena sewaktu saya menyusun buku ini, edisi kritis ini saya membaca banyak arsip, saya membaca surat kabar kolonial gitu ya. Memang buku ini dianggap sangat decisif untuk momen-momen kritikal 1926. PKI memberontak tahun 1926. In practice sebenarnya Tan Malaka against terhadap ide pemberontakan itu. Tetapi banyak pers kolonial, bahkan laporan-laporan intelijen. Misalnya saya baca laporan A.E. van der Lely. Dia itu kepala reserse Hindia Belanda. Ngasih laporan intelijen kepada gubernur jenderal. Dan dia menyebutkan bahwa ini sebuah rencana pemberontakan yang lengkap. Gitu. Buku ini, ketika dia nge-review buku ini dalam sebuah surat, dan 4 bulan setelah pemberontakan, hampir semua pers di Belanda dan di Batavia menurunkan satu laporan lengkap tentang pemberontakan PKI 26, dan hampir semua laporannya itu ada satu chapter, subchapter gitu ya, yang ngebahas NAR the Republic. Jadi ada kesalahpahaman yang menurut saya menandakan bagaimana takut banget memang sama buku ini gitu, dan mereka misreading tuh. Berpikir buku ini yang membimbing pemberontakan. Sampai ada satu headline di The Telegraph bulan April tahun 1927, buku ini tuh disebut sebagai rencana perang Tan Malaka. Itu subjudul di sebuah headline gede yang lagi menceritakan peristiwa pemberontakan 26. Jadi buku ini ingin membaca misleading, tapi kemudian dibaca dengan keliru oleh banyak orang, diterbitkan ulang juga dengan begitu banyak kekeliruan gitu. Jadi buku ini memperlihatkan posisi Tan Malaka dalam semesta historis kita yang serba salah dipahami gitu. Bahkan pemerintah kolonial juga sempat salah membaca arti penting buku ini. Gitu sih kira-kira. Iya, karena memang kalau kita lihat bagaimana sejarah kita ya, rakyat Indonesia membaca Tan Malaka, apalagi dalam era dia kan buku-bukunya dia diterbitkan awal ketika zaman Orde Lama kan sebenarnya kan. Yang agak diterbitkan secara masif. Diterbitkan oleh awal 50-an sempat. Awal 50-an sempat. Madilog sama dari penjara ke penjara 51, 52, 50. Dan itu dalam kondisi Tan Malaka udah meninggal. Tan Malaka udah meninggal. Ketika bukunya sudah Tan diterbitkan. Malaka udah meninggal. Ketika Orde Baru namanya juga dikubur sedalam-dalamnya gitu. Dan setelah reformasi itu kan ada kebangkitan lah. Ya selalu naik turun. Makanya tadi di awal saya bilang belakangan ini setahun 2 tahun terakhir itu ada Tan Malaka revival kan. Tiba-tiba hidup lagi nih. Nah, cuman memang jadi menarik bahwa ketika ngomong Tan Malaka kan orang selalu bicara dengan banyak kehati-hatian. Banyak kehati-hatian
Karena memang gimana pun Tan Malaka itu bilang bahwa iya pemikiran-pemikiran, ya saya sebutnya pemikiran-pemikiran Marx itu sangat mempengaruhi kan cara berpikirnya. Ngomongin soal dialektika, kita ngomongin soal historical materialism kan. Nah, itu kan satu hal yang sangat menjadi cara yang sangat utama dalam Tan Malaka melihat Betul. bagaimana, makanya dia merasa bahwa Republik Indonesia adalah sebuah tujuan akhir yang ingin dia capai gitu. Nah, cuman kan kita selama ini nggak nyampe ke sana, Bu. Kita nggak nyampe ke sana, kita merasa oh ya Tan Malaka adalah sosok perlawanan, memberikan dasar berpikir yang logis, tapi that's it gitu. Kita nggak pernah, apakah kita pernah bertanya bahwa Republik kita sekarang sesuai dengan yang Tan Malaka pikirkan? Atau menurut Bung Zen, ada nggak sebuah masa, sebuah periode di mana tuh rangkaian pemikiran Tan Malaka dari mulai Nada Republik sampai Garpolak itu yang bener-bener diaplikasikan, bener-bener diwujudkan? Pernah ada nggak kita di situasi seperti itu? Ya sebetulnya masa keemasan pikiran Tan Malaka itu justru di masa ketika Republik belum lahir ya. Misalnya kalau kita baca pemberitaan pers-pers kolonial tahun 30 ketika Soekarno, Suyudi, dan petinggi-petinggi PNI itu diadili. Salah satu usaha untuk membuktikan bahwa mereka bersalah ingin melakukan pemberontakan adalah verbal ditanya sama hakim nih, kenapa kalimatmu sama Tan Malaka? Kenapa sama-sama ada kalimat ini? Kenapa kalimat ini? Kenapa kamu pakai istilah masa aksi? Kenapa kamu pakai istilah Republik Indonesia? Jadi Tan Malaka tuh diikuti di fase itu karena kalau teman-teman nanti baca di buku ini ada satu bab yang berisi satu program nasional sangat amat komprehensif. Jadi masih kira-kira 20 tahun lagi menuju Indonesia merdeka, dia udah mikirin kalau Republik berdiri, program kemiliterannya apa, pendidikannya apa. Itu tuh gak ada tuh yang bisa mikirin itu gitu. Jadi beberapa orang tuh menganggap ini tuh the one and only referensi pada masa itu yang membuat imajinasi tentang Republik itu kayak konkret gitu. Nah masalahnya kemudian Tan Malaka tuh nggak sempat berada di panggung yang sama dengan orang-orang yang membaca dan berusaha merealisasikannya. 45 ketika dia udah ada di panggung politik yang sama dengan para tokoh-tokoh ini, dia juga cuma punya ruang bergerak tuh, dia muncul Agustus ke permukaan, Juni dia udah ditangkap gara-gara penculikan Syahrir. Dan sejak itu dia di dalam penjara, dibebaskan kira-kira September, Oktober 48, Februari 49 dia udah meninggal. Jadi di masa kemerdekaan, kebebasan dia itu hanya kira-kira sekitar 10 bulan doang. Ketika Indonesia merdeka, dia hanya bebas 10 bulan doang gitu. Sisanya di penjara. 10 bulannya pun instingnya adalah insting orang yang dikejar-kejar. Makanya Tan selalu kalau duduk tuh selalu ngeliat ke jalan, dia selalu ngecek dulu aman apa enggak ya. Bayangkan ketika orang-orang lagi membahas proklamasi di Rengas Dengklok penculikan dan lain, dia tuh ada di sekitaran Menteng. Dia menginap di rumah Ahmad Subarjo. Ahmad Subarjo adalah tokoh pergerakan pada masa itu, Perhimpunan Indonesia, yang menjemput Soekarno-Hatta dari Rengas Dengklok supaya bisa pulang kan Ahmad Subarjo, dan kemudian dia menjadi Menteri Luar Negeri pertama. Tan Malaka tuh menyewa pavilion di depan rumah Ahmad Subarjo selama kira-kira dari awal Agustus. Separno itu dia ngebuka diri gitu. Karena dia takut ditangkep, takut dianggap salah. Dianggap salah, enggak, lu pasti ngaku-ngaku doang. Karena begitu banyak tentang Tan Malaka. Jadi dia sendiri tuh, jadi dia sangat amat berhati-hati dan dia kehilangan kesempatan untuk punya ruang menjelaskan gagasan-gagasannya. Dia cuma punya waktu kira-kira waktu yang idealnya tuh hanya dari September lah ya, 45 sampai kira-kira Juni dia bikin Persatuan Perjuangan dan lain-lain gitu. Dan itu kan gampang sekali dia ngumpulin Sudirman sampai 146 organ tuh terbentuk sama dia. Itu kan akumulasi pengaruh yang dia, ini kan kayak semacam abang-abangan yang abang-abangan Tan Malaka, kita dari dulu cuma baca doang. Cuma baca gampret orangnya kayak gimana. Terus tiba-tiba datang tuh ya, siap bang, siap kanda. Kan gitu kan. Tetapi dia punya trauma sebagai orang yang selalu ditangkap, dihianati oleh banyak orang dan selalu sangat amat berhati-hati gitu. Jadi nggak cukup ada kesempatan sebetulnya untuk mempraktekkan ini ya. Walaupun kalau menurut saya Gerpolek itu harus kita periksa kembali. Misalnya Nasution dalam peringatan 10 tahun meninggal atau hilangnya Tan Malaka, dia menyebut Gerpolek adalah
bukti bahwa Tan Malaka adalah pemikir militer pertama dalam sejarah Indonesia. Ngomongin Gerpolek itu dia sangat sadar tentang kemiliteran, sangat sadar strategi kemiliteran dan lain-lain gitu. Harus dicek lagi, tapi saya menduga Gerpolek itu sangat berpengaruh ya di kalangan beberapa orang. Hanya saja itu kan ditulis juga tahun 48, ketika fase gerilyanya juga tinggal setahun lagi gitu. Kalau dia nulis Gerpolek dari tahun 45, mungkin 45, 46, 47, 48 cukup panjang tuh, buku itu akan bernafas. Dia nulis 48, habis itu KMB udah 49 gitu. Udah Soekarno atau udah bisa balik lagi dari pengasingan dari Bangka ya. Jadi fase gerilyanya juga nggak banyak. Tetapi ini problem bukan hanya, mungkin kita berpikir bahwa ya netizen atau publik cuma senang ngutip-ngutipnya doang, bacanya juga enggak. Tapi ini tuh tren yang sama ya, dengan di masa tahun 20-an, tahun 30-an. Kalau kita baca misalnya skripsinya Sogi, kalau kita baca misalnya ini buku sejarah resmi partai ya, 40 tahunnya PKI, dibikin oleh PKI ini untuk memperingati 40 tahun PKI. Di situ diakui kok bahwa Karl Marx itu nggak banyak dibaca dengan sungguh-sungguh sebetulnya. Karena bukunya juga nggak banyak beredar, nggak semua punya pengalaman berlatih, berpikir yang sedemikian sistematis. Hanya beberapa orang yang mungkin sempat ke kuliah di Belanda, seperti Tan, mungkin seperti Hatta, yang bisa melakukan studi ekstensif tentang Das Kapital dan lain-lain. Kalau kita baca Suhoki 40 tahun PKI misalnya, diakui bahwa Marx menjadi nyala api gitu. Tapi dibaca sungguh-sungguh tuh baru belakangan. Baru tahun setelah 45 ya, baru mulai intensif, kursus-kursusnya jelas, ada brosur Marx yang diterjemahin, disimplifying, baru dibaca bareng-bareng gitu. Close reading baru terjadi di tahun 20-an itu tuh nggak banyak gitu. Jadi yang mau saya bilang adalah, ini tuh ngulang sebetulnya. Tokoh-tokoh pergerakan di tahun 20-an, 30-an juga sangat sedikit yang bersungguh-sungguh memahami dan membaca Marx sebetulnya. Ketika pasca itu juga orang Madilog hanya dibaca sekilas-kilas, itu kayak sejarah cycle ya, gitu. Dengan berbagai macam faktor dan situasi kenapa jadi kayak begini. Ya, dan seperti tadi lo bilang bahwa sejarah sedang berulang. Ketika dulu banyak orang yang mungkin hanya membaca setengah-setengah, mengutip setengah-setengah, lalu juga kondisi realita politik kenegaraan juga mungkin ada kemiripan juga dengan apa kita alami sekarang gitu. Dan saya menjadi sangat tergelitik sebenarnya beberapa waktu lalu, dan tadi sebelum kita mulai Zan juga ngomong dalam beberapa waktu terakhir peningkatan penjualan buku-buku sosial politik itu meningkat dengan signifikan, Bu Zan. Iya betul. Misalnya Madilog ya, saya dengar dari beberapa kesaksian teman-teman ya, dari pihak penerbit yang punya toko, para reseller. Madilog tuh bahkan jadi bestseller di beberapa toko buku mainstream. Teman-teman saya di Jogja itu menerbitkan berbagai macam versi Madilog dari penjara ke penjara dan Nar de Republik, dan ada satu penerbit yang mungkin udah sampai hampir 1 miliar, 2 miliar lebih untuk mencetak buku itu. Biaya cetaknya ya, belum harganya selama kira-kira 10-15 tahun terakhir. Gue inget bagaimana C tahun 98 nih. Dimana orang Che Guevara tuh jadi kaos, jadi topi, jadi Tan Malaka muncul tahun 98 tuh. Buku-bukunya juga mulai banyak dicari. Gue inget bagaimana Che muncul pasca 98 tuh. Ini Tan Malaka kayak gini nih, hari ini gitu. Dan buku sosial politik, ada satu distributor kemarin ngomong bagaimana penjualan buku sosial politik, buku sejarah, bahkan novelnya pun historical fiction itu sangat menonjol penjualannya dibandingkan misalnya buku manajemen dan psikologi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Ini kita perlu membacanya sebagai apa ya? Kayak kalau lu bingung atau orang yang beriman gitu ya, bingung menghadapi dunia, menghadapi hidup yang lagi fuck up gitu, ya sholat, ke gereja, tahajud, dan lain-lain. Mungkin orang-orang yang sekuler sih cara memahami dunia, di mana-mana perang, Gaza, Ukraina, tiba-tiba Trump begini, tiba-tiba Soeharto jadi pahlawan, tiba-tiba buku sejarah di begini-begini gitu. Pegangannya apa sih kalau orang sekuler gitu?
atau orang yang punya akses terhadap bacaan, pegangannya pasti membaca buku untuk memahami dunia atau situasi yang dianggap membingungkan. Ini yang menurutku membuat mengerjakan NAR ini menjadi sesuatu yang menurut saya kayak apa ya? Kalau buat saya sendiri tuh, sewaktu saya mengerjakan ini di sela-sela buku-buku yang lain sebenarnya saya kerjakannya, ini tuh kayak mengecek kembali gitu tradisi intelektual kita, tradisi gerakan politiknya kayak apa, tradisi gerakan masyarakat sipilnya kayak apa, tradisi gerakan bawah tanahnya seperti apa, mengecek ulang apakah ini tuh outlier dalam sejarah kita, ataukah ini sebenarnya situasi yang apa ya, situasi yang sebetulnya sangat amat dikenal dalam sejarah kita. Makanya buku gua yang lain, buku yang tebal lagi diedit tuh, saya bilang bahwa situasi demokratis dalam sejarah Indonesia itu sebenarnya selingan pendek. Situasi otoritariannya yang permanen sebetulnya. Nah, sering kebalik-balik tuh, orang membayangkan di masa ini kita bisa bebas, di masa ini. Itu kan mengasumsikan ada masa lalu yang betulan solid dalam kerangka demokratis ya. Kalau kita perhatikan, fase-fase yang sungguh-sungguh demokratis itu hanya selingan pendek. Fase yang dominannya sebenarnya adalah sejarah otoritarian. Dan itulah yang dihadapi oleh Tan Malaka sebetulnya. Dalam sejarah hidupnya dia berhadapan dengan kekuasaan yang memaksa dia untuk terus-menerus di bawah tanah. Jadi membaca NAR de Republik, karena saya periksa paragraf per paragraf, saya bandingkan dengan teks bahasa Belandanya dan lain-lain. Ini kayak menapaktilasi sejarah politik kita sebetulnya. Yang kalau menurut saya ya, pada dasarnya sejarah kita adalah sejarah otoritarian. Demokrasi itu hanya selingan yang pendek banget kalau dibandingkan sejarah periode-periode yang otoritariannya. Nah, di titik itulah buat saya NAR tuh apa ya? Kalau Madilog tuh gue tuh paham ya orang yang ngeritik ngapain sih masih baca Madilog, karena memang udah banyak buku-buku yang jauh lebih bagus. Banyak referensi-referensi tentang materialisme. Diskursus tentang ilmu logika sendiri udah berkembang luar biasa banyak. Di beberapa bagian tuh ya Madilog tuh sebenarnya udah obsolete ya. Gitu. Kita membacanya karena punya nilai historis, buku itu mencerminkan satu zaman tertentu, ada tokoh sejarah tertentu yang mencoba memahami zamannya dan memberikan alat supaya zaman itu bisa bergerak dengan lebih baik kan gitu. Nah, zamannya udah ganti. Madilog buat saya punya nilai historis itu secara konseptual saya pikir beberapa masih relevan, tetapi relevansi itu pun banyak bisa kita temui dari perkembangan epistemologi ya. Ilmu tentang materialisme, tentang dialektika, tentang logika, terutama logika itu perkembangannya udah sangat amat masif. Gitu sih, Nge. Ya, sebagai orang yang terpapar dengan banyak pemikiran-pemikiran seperti Tan Malaka dan juga orang yang membaca sejarah, Ibu. Orang tuh sering lupa bahwa sejarah Republik kita, apa yang kita lihat sekarang ini, itu ya nggak dimulai tahun 2024, nggak dimulai tahun 2014, nggak dimulai tahun 98, nggak dimulai tahun 65, itu dimulai jauh sebelumnya, bahkan sebelum 45 gitu kan. Dan apa yang kita alami sekarang, apa yang kita lihat sekarang, itu kan adalah hasil, adalah ekses, adalah sebuah keniscayaan yang terjadi karena berbagai macam gesekan-gesekan histori yang menyebabkan kita dalam posisi sekarang ini. Membaca Tan Malaka dan membaca kembali NAR, saya pertama kali saya baca NAR, saya mungkin pas mau lulus SMA kali ya. Makanya saya merasa kenapa, kalau buat saya, bagian paling menarik dari buku ini, itu justru adalah kata pengantarnya. Sama catatan kritisnya gitu kan. Karena itu menarik untuk melihat bagaimana betapa seringnya Tan Malaka saya tidak bisa salah mengerti lah, mengerti setengah-setengah gitu kan. Karena ada bagian-bagian yang memang nyaman. Karena menjadikan Tan Malaka sebagai simbol perlawanan kan sangat seru, sangat asik gitu kan. Kita nggak happy sama keadaan politik, kita ngomong, wah ini kalau menurut Tan Malaka gitu kan. Kalau menurut siapa? Menurut Syahrir dan lain sebagainya. Tapi saya kan percaya bahwa kalau kata orang itu iman tanpa perbuatan adalah sia-sia, ya saya selalu merasa bahwa teori tanpa praksis juga sama sia-sia gitu kan. Nah, gimana caranya biar orang-orang yang saya rasa sudah mulai menggandrungi Tan Malaka, sudah mulai mengenal dan membaca, itu tidak terjebak hanya dalam sebatas kasarnya keren-kerenan aja, Bung Seth. Performative male. Kan ada lagi rame-rame performative male. Ya, semuanya dimulai dengan kesadaran dulu lah ya. Oke sih baca buku, dan sebenarnya nggak ngapa-ngapain juga nggak apa-apa juga. Sebenarnya nggak apa-apa juga. Sebenarnya nggak apa-apa. Cuma
kayaknya bakal keren kan Iya. kalau orang yang banyak orang yang tidak baca buku tapi jadi kombatan di lapangan banyak. Iya. Jadi betapa kerennya kalau orang juga baca buku dan juga menjadi kombatan di praksis gitu kan, Iya. itu pasti kayaknya akan beda lah ya. Iya. Kalau ditanya gimana caranya, kalau buat saya lagi-lagi berkaca pada kasus Tan Malaka, menggeser area dari yang tadinya teoritik menjadi praksis. Itu tuh memang seringkali butuh momen material yang membuat orang tuh bisa jadi kayak gitu. Kalau nggak ada Perang Dunia Pertama, misalnya ya, mungkin Tan Malaka cepat lulus dan bisa langsung pulang. Cupu aja dia awal-awal itu gitu ya, belajar gitu. Tiba-tiba dia ketemu Perang Dunia Kedua. Perang Dunia Pertama, dia terlambat, membaca banyak buku, terpaparlah dia dengan pemikiran-pemikiran kiri. Sosialis demokrasi, kemudian akhirnya membaca Marx. Dan tiba-tiba di fase ketika dia sedang berusaha struggling bertahan hidup sakit-sakitan, terancam DO, dan dia beberapa kali gagal lulus ujian kan, revolusi Bolshevik dong gitu. Di depan mata gitu, lagi dia di Eropa gitu. Itu yang membuat ada dorongan untuk menggeser orientasi yang tadinya teoritik menjadi praktik gitu. Tiba-tiba dia juga tawaran pekerjaan pertamanya adalah itu tanpa sengaja dia bertemu di salah satu, seingat saya di tram gitu ya, ngobrol-ngobrol ketemu sama orang, dia bilang bahwa saya mau membuat sekolah di sebuah perkebunan untuk anak-anak pekerja perkebunan di Delhi gitu. Tiba-tiba ketemu tuh, dan Tan Malaka berhutang kan, dia sekolah dibayarin sekampung, bukan LPDP-nya sekampung nih. Patungan tuh apa? Patungan. Iya. Dan harus dibayar memang, dan dilunasi sama Tan. Pekerjaan itu tuh dia ambil salah satunya motivasinya untuk membayar utang itu. Dan di perkebunan itulah dia berurusan langsung dengan beneran rakyat miskin untuk pertama kalinya di sana. Jadi ada kondisi material di mana ketimpangan struktural itu dirasakan oleh tubuhnya. Itu yang membuat dia melakukan reorientasi hidupnya dari yang tadinya sepenuhnya teoritik gitu ya, menjadi praksis. Dan kalau kita baca, kebayang nggak Subakat nih, temennya Tan Malaka tuh, kan ini semua kelas menengah. Subakat ini bisa bahasa Belanda, pintar, jago, tiba-tiba bunuh diri kelas. Udah bunuh diri kelasnya pun gabung partainya PKI. Di PKI-nya pun dia memilih tidak ikutan keputusan partai, ikutan Malaka, memberontak, ditangkap. Luar biasa setia, dibawa ke Glodok. Daripada ngebocorin rahasia teman-temannya, kan dia bunuh diri di penjara Glodok gitu. Dan ini tuh cerita yang sangat umum di tahun 20-an, 30-an. Ini orang-orang yang punya akses untuk menjadi kaya. Tapi ada kondisi-kondisi material tertentu yang membuat dia akhirnya melakukan perubahan itu. Nah, jadi kalau ditanya bagaimana caranya supaya teman-teman yang membaca Tan Malaka atau membaca buku-buku yang lain itu bisa punya orientasi lebih kaya gitu, nggak cuma membaca, nggak cuma teoritik tapi juga praktik. Emang nggak bisa dipaksa sih, nggak? Dalam banyak hal membaca itu, dan saya kenal banyak orang juga yang akhirnya tidak berpraktik ya, gitu. Praktiknya tuh praktik teoritik gitu, nggak di lapangan, nggak di grassroots, nggak melakukan koordinasi, nggak melakukan konsolidasi. Itu tuh dorongan yang kayak apa ya? Lu butuh satu situasi material gitu yang membuat lu geser gitu. Saya punya waktu kecil misalnya merasakan titik ekstrim kemiskinan tertentu gitu ya. Pernah dihukum gara-gara ikut kampanye di masa Orde Baru, partai yang tidak disetujui sama pemerintah. Kondisi-kondisi material itu bikin saya punya orientasi praktik tuh. Teman-teman ini harus nyari nih jalannya sendiri gitu. Supaya akhirnya ketemu jalan untuk memperkaya orientasi hidupnya, nggak cuma teoritik tapi juga praksis. Walaupun baca buku terus dan menulis teori juga nggak apa-apa sih, nggak salah juga, nggak apa-apa juga gitu. Tapi alangkah keren banget memang orang kayak Lenin itu. 1905 gerakan kiri di Soviet terpukul, dia ke Eropa Barat. Apa yang dia lakukan? Studi di perpustakaan, kalau malam kumpul sama buruh. Studi lagi di perpustakaan, kumpul lagi sama buruh, menerbitkan banyak publikasi dari jarak jauh, bawa tanah, ngirim arahan-arahan dari London ke
ke Moskow, konsolidasi lagi. Tan Malaka juga gitu. Masa aksi itu ditulis begitu dia mendengar keputusan Prambanan pemberontakan 1926. Menulis di bulan Mei 26, ada Subakat sama Jamaluddin Tamin di gudang di Tanjung Serai, sekitaran Singapura. Nulisnya di ranjang, nulis di ranjang, selesai satu halaman, Subakat langsung nerjemahin ke bahasa Indonesia. Gitu. Habis itu mereka konsol lagi, ngapain lagi gitu. Ini orang-orang luar biasa, kerja intelektual dan kerja praksisnya itu hampir setara. Mereka punya banyak kekurangan, mereka punya banyak kesalahan membaca medan juga. Tan Malaka bukannya juga nggak pernah melakukan kesalahan gitu. Tapi gue sih merasa orang-orang kayak gini, kalau mati pun kayaknya udah nggak ada yang penasaran ya. Iya. Orientasi teoritik yang abstrak itu mereka jalani sampai mentok gitu. Praksis politik juga mereka jalani dengan sungguh-sungguh gitu. Salah satu maksud dari pertanyaan saya tadi, Bung, walaupun saya saya sepakat dengan argumen Bung Hussein adalah saya selalu merasa ketika sebuah buku atau sebuah pemikiran dibaca dan dipahami dengan komprehensif, itu sangat kecil kemungkinan tidak ada dorongan apapun yang terjadi dalam orang yang membaca itu. Memang ruang gerak semua orang itu kan berbeda-beda ya. Kita nggak bisa pukul rata semua. Ya. Kita juga nggak bisa bilang semua orang harus jadi aktivis, kan nggak juga. Nggak. Ya, kan? Semua orang punya kapasitas yang berbeda-beda gitu. Nah, hal yang jadi menarik sebenarnya adalah soal bagaimana bisa dan kenapa Naluri Republik ini diterbitkan ulang jadi sangat bagus momennya. Bagaimana bisa orang itu keluar dari memahami pure secara performatif belaka. Itu kan sebenarnya. Karena kalau misalnya semua orang yang baca yang terpapar dengan berbagai pemikiran hanya performing aja, kan harusnya nggak ada orang yang takut sama buku kan. Nggak ada orang yang melarang A, B, C, nggak boleh. Kemarin teman-teman kita pada bikin buku di berbagai kota itu, Riset Indonesia, terus ada yang diterima, ada yang dilarang gitu kan. Karena kalau buku hanya cuma dibaca, habis kelar dibaca, kelar gitu ya, itu kan nggak ada yang takut, harusnya nggak ada yang takut. Ya kan? Tapi kan nggak demikian. Makanya gimana kita bisa ngajak orang untuk bisa membaca, paling nggak mereka bisa internalizing. Gitu. Karena memang kondisi yang kita lihat sekarang, dan itu saya rasa linear dengan bagaimana di sosial media hal-hal seperti itu selalu ramai. Karena itu ada rasa haus, rasa lapar yang ingin disuapi, ya kan? Ingin disuapi sebenarnya. Iya. Ya, karena itu kan tidak bisa kita temukan di kebutuhannya ada kan? Kebutuhan informasinya ada, kebutuhan pemikirannya ada. Sekarang tinggal perkara siapa yang bisa ngasih makan secara intelektual dan siapa yang bisa membantu menjelaskan yang tadi lo makan apa sih? Iya kan? Kalau kita nanti teman-teman kalau beli buku ini, di back cover tuh ada 2 paragraf kutipan Tan Malaka yang saya pajang. Saya bacain ya. Kepada kaum intelek kita serukan, juga golonganmu tak akan lepas daripada penderitaan. Akan datang satu masa bahwa kapitalisme kolonial yang sekarang masih dapat menggunakan tenagamu akan membuang kaummu seperti sepah yang habis manisnya. Dalam topan revolusioner yang mendatang, kamu akan belajar mengenal masa Indonesia dalam kemampuan dan kekurangannya, dalam kekuatan dan kelemahannya. Di sana, kamu akan menginsapi bagaimana nyamannya melaksanakan pekerjaan sosial dan berjuang untuk dan dengan massa. Jadi saya bukan mau nyindir sebetulnya. Saya bukannya mau nyindir ya, ngutip ini tuh bukan. Karena buku ini pada dasarnya persis ditulis untuk keperluan yang lu bilang. Jadi kalau ditanya kenapa Tan menulis dalam bahasa Belanda, Tan literally di bagian-bagian awal itu menjelaskan bahwa saya mau ngasih tangga buat kalian-kalian lu pada nih, kaum intelektual, supaya bisa turun memahami masyarakatnya. Dia menulis dalam bahasa Belanda, dia tahu audiensnya adalah kaum intelektual. Kaum intelektual yang, kalau kata Tan Malaka ya, seleranya tinggi, pengetahuannya banyak, tapi menurut Tan tuh kurang memahami masyarakat. Performatif aja kalau dalam bahasa sekarang. Jadi bahkan buku ini beneran ditulis untuk kelas menengah ke atas. Makanya dia nulis dalam bahasa Belanda. Dan dia sebutkan literally di bagian awal. Di bagian akhir dia sebut lagi yang tadi saya bacakan. Jadi Tan gelisah luar biasa dengan beberapa hal. Misread political field waktu itu. Dia gelisah dengan begitu banyak buat dia potensi kaum intelektual yang bisa terlibat dalam pergerakan, tapi ternyata tidak. Dan dia berusaha keras untuk meyakinkan kaum terpelajar itu. That's why dia nulis dalam bahasa Belanda. Bahwa praksis politik itu menyenangkan. Makanya ada bahasanya, di sana kamu akan menginsafi bagaimana nyamannya
melaksanakan pekerjaan sosial dan berjuang untuk dan dengan massa, kata dia. Jadi Tan mau bilang bahwa pada masa itu ya, konteks masa itu, bahwa ada banyak sekali hal yang belum digarap oleh klaster pelajar gitu. Dan jangan pernah berpikir lapangannya kurang. Jangan berpikir lahannya tuh kurang. Lu tinggal milih aja. Kalau mau senengnya Fafifu, ayo bikin sekolah rakyat sama saya misalnya. Bisa ngajar kan, bisa bikin kursus politik. Yang senengnya selalu ada lahan untuk itu. Dan Tan Malaka, kalau kita baca lagi ini, kita bisa tarik dalam situasi sekarang. Bener yang lu bilang bahwa lahannya tuh sebenarnya banyak. Kegelisahannya ada. Kebutuhan untuk memahami dunia dengan teori ada. Kebutuhan untuk memahami sejarah Indonesia kenapa bisa begini tinggi sekali sebetulnya. Makanya buku-buku sejarah lagi laris-larisnya. Cuma memang ada jarak realitas ya antara kemarahan dengan ruang-ruang yang mestinya bisa digarap. Padahal jaraknya tuh deket banget itu. Kan penggusuran ada di mana-mana misalnya. Yang senengnya supporter, banyak banget kok isu di kelompok supporter. Yang memang guru honorer, kurang masalah apa isu pendidikan. Yang dia pekerja apa gitu, kan semuanya masalah. Keresahannya ada semua gitu. Tapi seperti ada tembok nggak kasat mata di mana yang kalau gua artikulasikan dalam bahasa yang paling sederhana, biasanya kalau lagi aksi gede nih, selalu ada orang yang kemudian nanya, "Bang, besok aksi lagi apa enggak?" Pertanyaan itu tuh memperlihatkan satu tembok tebel yang kita semua ada di situ, tapi betapa tidak saling kenal mengenal sebetulnya. Nah, balik ke pertanyaan lu sebelumnya, gimana caranya supaya bisa punya orientasi dari teoritik menjadi praktik? Ini kalau buatku, kalau tembok ini bisa di ini, langsung kelihatan kok, oh ternyata gue bisa kontribut di situ. Oh ternyata gue bisa dikontribut di sini, bisa dikontribut di sebelah situ, di sebelah situ, di sebelah situ. Sejauh ini, ruang-ruang itu tersedia ketika ada aksi massa. Bikin tenda di depan DPR, aksi Kamisan gitu. Kan itu tuh bridgingnya untuk masuk ya. Banyak lahannya, cuma tirainya ini harus disobek dulu gitu. Kayak Agus Salim tiba-tiba ngerobek tirai antara laki-laki perempuan dalam sebuah acara di Syarikat Islam gitu. Ini kalau ada yang ngerobek gitu, kelihatan. Dan dalam pengalaman saya ya, nggak terlalu sulit sebetulnya. Begitu tirainya terobek, orang tuh bisa punya kekayaan orientasi. Yang tadinya cuma baca buku doang, jadi involve untuk melakukan movement tuh dekat sebenarnya. Hanya perlu ada jembatan yang bisa menembus tirai itu. Kemarahannya ada, keresahannya ada, teorinya udah pada baca, apa yang harus dilakukan ada, memahami situasinya juga kurang lebih pada ngerti lah apa yang sedang terjadi gitu. Tinggal jembatan ini yang membuat orang bisa memilih medan tempurnya masing-masing. Di situ pentingnya tutup buku dan kemudian mendatangi banyak titik kumpul sebenarnya. Disitulah nanti jembatannya akan ketemu. Buat saya itu pentingnya titik-titik kumpul, makanya gue bikin toko buku gitu. Ketemu, dapat info, bertukar situasi, bertukar informasi, dan akhirnya di situ bisa jadi kok beberapa barang gitu. Itu sih. Oke, bukunya kapan dirilis? Minggu depan Tanggal berapa? Belum tahu. Tanggal 31. Minggu depan sih, harusnya tanggal 27 tuh udah 27 udah Januari rilis. ya, 27, oke. Buruan aja, udah 3 hari lalu udah 1.000 ya yang PO ya. Dan dijualnya di berbagai sentra Di penjualan berbagai kan? sentra penjualan. Bukan cuma satu tempat doang. Bukan cuma satu tempat. Kalau pesan di Pelagia dapat zin lini masa Tan Malaka detail 22, 23, 24, 25, 26, 27. Kalau pesan ada satu reseller tuh ada zin lagi tentang kode-kode rahasianya Tan Malaka. Ada banyak lah benefitnya. Kalau ini cepet habisnya, ntar kita bikin lagi Gerpolek lah. Harganya berapa? Harganya? 95.000. 95.000. Oke, sangat terjangkau sebenarnya. Nggak ada muka Tan Malakanya ya? Nggak ada muka. Ini penting nih. Itu penting sebenarnya. Itu Penting kan? Penting. Biar keluar dari simbol kan. Keluar dari simbol. performing gitu. Dan Tan Malaka kan tidak tampan ya, ngapain juga dipasang. Kecil, badannya dan kecil. Iya, dan kurus krempeng bosen gitu. banget cover Tan Malaka. Iya. Isinya
muka dia melulu. Jadi pada waktu Zen bilang ini buku mau diterbitkan, dia nanya kira-kira habis gak? Saya jamin habis. Siap-siap terbitan kedua aja. Gitu. Ya dan kalau bisa habis beredar bukunya jangan direcokin orang ya. Enggak lah. Kan ini pahlawan nasional nggak? Pahlawan nasional. Tidak bisa digugat. Masa nggak ada pahlawan nasional disabut? Nggak bisa. Nggak ada. Makanya ketika yang kemarin jadi pahlawan nasional malas kan? Iya, karena nggak bisa dicabut. Karena nggak bisa dicabut. Iya, jadi 30 minggu depan lah ya. Minggu terakhir Januari. Minggu depan. 95.000 bisa lihat di di banyak tempat. Di banyak tempat lah. Dan satu pertanyaan terakhir dari banyak orang nanya, Kang Zen kenapa nggak main sosial media lagi katanya? Kenapa nggak main Twitter lagi? Satu, latihan spiritualnya. Oke. Dalam tanda petik ya. Main medsos kan kira-kira dari tahun 2005-2006 ya, dari Friendster, terus Facebook, terus Twitter. Kayaknya ngelepas sesuatu yang selama hampir puluhan tahun ya, 20 tahun sama kita gitu. Terus tiba-tiba kita nggak main tuh kayaknya. Kalau satu hal yang selalu kita bawa kemana-mana itu bisa kita buang, kayaknya kalau suatu saat gue harus ngebuang banyak hal gitu karena satu dan lain hal, nggak akan sulit ya. Itu satu. Kedua, ada banyak orang yang menurut saya lebih pantas untuk dapat panggung. Ada banyak orang-orang di sekitar saya yang menurut saya jauh lebih pantas untuk dapat spotlight gitu ya dibandingkan saya. Yang ketiga, saya bisa bikin buku. 3 buku. Ini yang pertama, nanti ada 2 buku anak, belum buku anak. Pokoknya tahun ini gue banyak nerbitin buku deh. Itu manfaat gue matiin media. Gue hapus beneran, bukan Jadi deactivate. bahkan pasif aja nggak ya? Nggak, Pasif aja nggak ya? Nggak. Oh, luar biasa. Oke. Banyak yang pengen kayak gitu tapi nggak sanggup kayak. Oke, Narada Republik Indonesia, edisi kritis 100 tahun dengan catatan dari Zen RS. Available minggu terakhir Januari, 95.000. Dapetin, karena saya yakin sih akan sold out kayak kacang goreng ya. Thank you Bung Zen.